Assalamualaikum dulur di lembur, baraya di kota, dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya doakan sehat selalu dan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan seperti ini ya. Pertanyaan umum untuk YouTuber pemula yang ditanyakan itu ada 4 hal teman-teman ya. Yang ke satu itu adalah pertanyaan umum. Katanya, Bang, apakah boleh remix audio itu aja? Nah itu seperti itu ya pertanyaan pertama. Yang kedua itu, Bang, apakah boleh kita buat kartun tempel karakternya itu aja? Nah itu ya yang kedua. Oke lanjut ketiga, Bang, settingan video untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak, dan konten modifikasi ya atau tidak itu ya. Ntar saya jawab ya. Lanjut juga ke pertanyaan ini untuk keempat ini, pertanyaan umum ya, umum dari semua konten ya, dari semua tema, dari semua konten ini umum. Pertanyaan seperti ini ya, banyak nih yang ditanyakan. Bang, apa pengaruh channel disuspend ke akun channel yang lainnya? Seperti itu pertanyaannya ini ya. Yang keempat ini umum, teman-teman harus tahu ya. Oke, kita pertanyaan ke satu dulu ya, saya jawab pertanyaan ke satu. Bang, apakah boleh remix audio itu aja? Ya, boleh teman-teman ya. Itu bagus teman-teman ya. Remix audio itu aja. Contohnya remix misalkan si Boni mewarnai, kita remix audionya, kita karakternya, temanya beda teman-teman ya. Dari tema itu satu cerita. Cuman kan di remix ini kan udah ada idenya, kita tinggal buat saja ya. Di kartun ini kita buat beda-beda karakter. Yang ke satu karakter si A. Besoknya boleh juga temannya upload lagi, jangan satu hari 3 itu ya. Jadi di jeda teman, satu hari satu kali aja, maksimal 3 aja. Saya sarankan 3 aja ya kalau untuk remix audio, jangan terlalu banyak, lebih dari 3 takutnya konten berulang gitu teman-teman ya teman-teman. Nah itu justru bagus, kita akan selalu kalau kita misalkan tidak tahu, kalau kita sehari 3 kali itu aja ya yang diremix, kita tidak tahu ya, kita tidak bisa memperbaikinya gitu, karakternya gimana gitu ya, karena kita tidak tahu. Jadi alangkah baiknya mending 3 kali sehari aja teman-teman ya. Kalau saya 3 kali sehari, satu upload, ntar jeda 2 hari kita remix lagi audio tersebut ya, buatkan lagi karakter yang berbeda gitu. Jadi kita bisa terpantau nih ya, mana yang menarik. Kalau misalkan ada salah satu yang view-nya lumayan, nah kita buat lagi teman-teman ya, dengan karakter berbeda lagi, dibumbui, kasih bumbu-bumbu yang lebih menarik gitu teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi kita 3 remix audio itu kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita gitu. Kalau kita kurang menarik, coba buat lagi audio remix audio tersebut dengan karakter-karakter yang lebih menarik seperti itu ya. Semoga dipahami. Lanjut ke pertanyaan kedua aja ya teman-teman. Keduanya, Bang, apakah boleh karakter itu aja? Ya, jawaban saya boleh teman-teman ya, boleh sekali. Cuman kita sama, kita pakai 3 kali aja ya karakter tersebut. Misalkan si Boni kita pakai di 3 video saja, cuman dari gerakan beda-beda teman ya. Misalkan gerakan video pertama itu dari sini, dari samping datangnya misalkan gitu. Nah video kedua dari samping ini datangnya. Video ketiga pokoknya karakter tersebut boleh dipakai ketiga video, dibikinin 3 video. Cuman dari background beda teman ya, background usahakan beda, backgroundnya beda, lawan karakternya juga beda, misalkan si Boni sama Pak Ijo ya di video tersebut. Nah di video kedua kita pakai mau si Boni juga. Nah yang kedua ini, yang karakter si lawannya jangan si Pak Ijo gitu, ganti sama yang lain, Upin ke atau apa ke, Sakura ke gitu ya. Nah besoknya sama si Boni, cuman posisinya agak beda gitu.
yang video kedua dari sini, dari samping. Video yang ketiga mungkin dari bawahnya gitu datangnya. Cuman beda gerakan aja gitu temannya, beda posisi dan beda gerakan. Nah, lawannya juga harus beda lagi. Kemarin kan Pak Ijo, yang pertama si Pak Ijo, terus kedua Sakura. Nah, ketiga misalkan Doraemon, seperti itu temannya. Lawannya juga beda, harus beda. Backgroundnya juga harus beda. Temanya juga harus beda. Nah, itu satu karakter untuk 3 video. Jawaban saya, oke. Semoga dipahami ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, settingan video pilih untuk anak-anak atau tidak ya. Pilih konten modifikasi ya atau tidak. Nah, ini sesuai, saya jawab, ini harus sesuai dengan isi video. Teman, saya sudah jelaskan beberapa kali ya. Harus sesuai isi video meskipun kartun tempel ya, kartun tempel. Cuman ini ya, kalau kita asal-asalan kekanak-kanakan lah istilahnya, banyaklah yang ditetapkan untuk anak-anak itu karena dia setting tidak, video ini tidak untuk anak-anak, tapi sistem membacanya itu untuk anak-anak. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi di kartun ini jangan kekanak-kanakan teman-teman ya. Adalah sedikit adegan-adegan kerasan, adalah sedikit humor-humor, komedi. Coba video saya semua aman dari ditetapkan untuk anak-anak, aman semua ya. Coba dilihat semua, ada komedinya itu teman-teman ya, ada komedinya, ada edukasinya, ada kekerasan juga. Nah, itu sistem membacanya emang itu video untuk orang dewasa seperti itu yang aman, jangan kekanak-kanakan ya. Saya pernah eksperimen buat video makan es krim aja gitu, rasa strawberry. Nah, itu rasa strawberry, terus besoknya terus karakter lainnya rasa jeruk, terus karakter lainnya rasa melon, seperti itu ditetapkan untuk anak-anak oleh sistem. Yang kedua itu jangan teman-teman videonya full Marvel, misalkan full karakter Marvel, contoh Batman, Spiderman, Iron Man, Ultraman. Nah, itu jangan teman-teman ya, itu akan dideteksi YouTube dibuatkan untuk anak-anak. Itu jawaban saya ya. Jadi ditetapkan untuk video ini, apakah video ini untuk anak-anak ya atau tidak ya? Saya jawab tidak ya, video ini tidak untuk anak, tapi isi kontennya harus ada komedi atau edukasi atau kekerasan ya. Banyaklah, cek aja video saya ya, itu ada komedinya pasti ada. Hampir semua video kartun saya ada komedinya dan ada juga kekerasannya ya, seperti itu. Nah, untuk konten modifikasi ya atau tidak saja ya kalau untuk kartun tempel, karena itu bukan pembuatan dari full AI. Nah, saya sudah jelaskan harus pilih ya, itu apa sih, seperti apa. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ada web ya, web pembuat AI, saya tidak bisa tunjukkan lah, udah umum ya, udah pada tahu. Cuman untuk pemula janganlah, mending jangan gitu, jangan buat seperti ini. Contohnya seperti ini, kita buatkan kata-kata saja ya. Misalkan saya pernah buat seperti ini, anak-anak berjalan di tengah hutan menemukan harimau. Nah, di situ dibuatkan video teman ya, terus di situ bagus itu ya, gambarnya jernih, gerakannya kayak nyata, bagus itu. Dia jalan, saya sudah hapus ya videonya, dia jalan di hutan, terus ketemu harimau, terus dia menyapa harimaunya baik, terus dia menaiki harimau tersebut, terus jalan, si harimau tersebut dan anak tersebut jalan. Itu saya pernah buat ya, bagus itu videonya. Cuman nah, itu video itu harus pilih ya, karena full pembuatannya dari kata-kata menjadi video teman-teman ya, dari kata-kata di generate jadi video itu teman-teman ya. Jawaban dari saya, pokoknya kalau full AI ya pilihnya, kalau tidak full AI semacam gambar, saya sudah jelaskan semacam gambar saja kan udah ada keterangannya ya di paling bawah kalau nggak salah. Itu rudal hasil dari AI, tapi kita yang gerakan gitu ya, tapi kita cuman gambar itu ya, keterangannya cuman gambar rudal, misalkan kita gerakan itu boleh. Nah, ini juga kartun tempel seperti itu ya, keterangannya di bawah ada.
Jadi aman untuk disetting. Tidak, apakah modifikasi? Tidak. Ada yang juga pertanyaan konterbal seperti itu ya. Konterbal saya udah lihat ya, sebelumnya sudah lihat, dan itu saya jawab tidak juga. Itu konterbal bukan buatan dari AI ya teman-teman. Game kartun tempel itu pilih aja tidak, karena game beda lagi ya. Game itu game dari gaming, screen recorder dari gaming, bukan pembuatan AI. Ini yang dibahas itu pembuatan modifikasi ya. Konten ini modifikasi berarti kita memodifikasi channel orang lain, dijadikan, dipadukan, dimanipulasi oleh AI seperti itu. Bisa seperti itu. Atau tikus buah anggur jadi tikus seperti itu kan ya, itu AI. Nah, itu jawaban dari saya ya. Untuk konten modifikasi dan untuk settingan video untuk anak-anak atau tidak. Terus untuk tag saya gak pakai, thumbnail saya gak pakai di short ya. Dan untuk hashtag ya wajib teman ya. Jadi sesuai isi video. Kalau kita kartun ya hashtagnya kartun aja gitu. Kartun, animasi seperti itu. Kalau untuk kategorinya saya dari hiburan atau animasi saja. Hiburan, game atau animasi itu aja ya. Hiburan, game atau animasi. Jadi tidak pilih yang lain teman ya untuk kategorinya. Oke, lanjut ke pertanyaan umum ya yang sering ditanyakan itu seperti ini. Bang, apakah pengaruh channel yang disuspend ke akun channel lainnya seperti itu ya? Dari satu HP berarti ya, satu device. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya jawab, kalau kita main curang ya, satu AdSense, misalkan saya punya satu AdSense nih. Ada 2 channel saya yang monetisasi misalkan, atau 3 channel monetisasi punya saya. Yang satu main VPN terus di banned, yang kedua aman, yang kedua itu murni ya. Kedua dan ketiga murni. Di sini yang di banned ini merambat ke AdSense teman-teman ya. AdSense-nya juga ikut ke banned karena invalid klik, invalid traffic dan lain-lain ya. Maka AdSense di banned, otomatis channel kedua juga ikut ke banned. Itu permainan curang. Tapi kalau pelanggaran teman-teman ya, pelanggaran misalkan satu HP 3 channel 1 AdSense misalkan ya, seperti itu. Nah, yang satu di banned gara-gara teguran, gara-gara pelanggaran seperti itu ya. Apakah kedua ini ikut ke banned? Apakah AdSense-nya juga ikut ke banned? Jawaban saya tidak, itu hanya pelanggaran dari salah satu channel. Tapi alangkah baiknya begitu channel satu di banned ya, solusinya apa? Kita jangan buka channel kedua dan ketiga. Banned, suspend ya, banned atau suspend. Kita jangan buka channel kedua dan ketiga, apalagi AdSense-nya ya. Kita reset, harus mau gak mau itu harus reset pabrik HP-nya atau akunnya dipindahkan ke handphone lain ya. Karena apa? Emang tidak ada masalah, cuman rekomendasi channel-channel yang lain akan terhenti gara-gara di satu HP ada yang disuspend akunnya, channelnya ya. Channelnya di satu HP itu ada yang disuspend, maka kedua channel tersebut tidak akan dapat rekomendasi, akan terhenti karena terdeteksi YouTube itu ya, bukan dari email sebenarnya. Email itu permanen teman-teman ya. Email itu gak bisa dirubah. Kalaupun benar ya, email masalahnya ke email si YouTube. Email itu handphone device tidak bisa dirubah ya, meskipun kita setelan pabrik tetap email tidak bisa dirubah kan ya. Jadi YouTube mendeteksinya itu apa? IP address dan MAC address ya. MAC address, IP address dan MAC address bisa hilang, bisa berubah jika device kita di setelan pabrik. Nah, itu habis di setelan pabrik kan emailnya itu aja, cuman MAC address dan IP addressnya itu berbeda teman-teman ya. Itu aman teman ya. Kalau sudah di setelan pabrik HP-nya, kita loginkan aja lagi kalau udah di reset pabrik teman-teman ya.
Nah, seperti itu jawaban saya ya. Semoga dipahami. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.